Bagus, bagus. Saya apresiasi. Bagus, bagus sekali ya. Semakin hari semakin banyak kasus intoleransi. Belum lagi selesai masalah Cidahu, kasus Padang kemarin. Ada lagi terjadi persekusi gereja di Kediri. Bayangkan, di sana mayoritas orang Jawa, yang gereja di sana mayoritas orang Jawa, tapi dipersekusi juga. Bagus, bagus ya, bagus. Ya, good job ya bagi agama mayoritas yang ada di Konoha. Good job. Anda luar biasa. Teruskan aja. Gak apa-apa. Teruskan aja. Teruskan. Persekusi terus. Walaupun menurut data sudah ada ribuan gereja yang dihancurkan di Indonesia semenjak reformasi menurut data. Tapi tidak berhenti-berhenti sampai sekarang. Terus aja. Bagus ya. Bagus. Mantap. Ya. Dan ini salah satu tutorial untuk menghancurkan suatu negara. Tutorial memecah belah suatu bangsa. Kalau Anda pengen tahu gimana cara menghancurkan Konoha dengan intoleransi. Jadi yang dilakukan oleh agama mayoritas yang ada di Konoha sudah sangat bagus ya. Bagus banget. Mantap ya. Ini akan mempercepat Konoha bubar. Itu yang kalian mau kan? Itu yang kalian mau umat agama mayoritas di Konoha kan? Kalian sengaja mempersekusi umat minoritas, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendirikan agama kan? Itu yang kalian mau kan? Biar di Konoha ini mayoritas Islam 100% atau 99%. Itu yang kalian mau kan? Bagus ya. Terus aja persekusi terus. Ya masih kurang banyak. Terus kalau bisa tiap hari gitu ya. Biar kita perang saudara sekalian, gak jadi masalah. Biar kita perang agama sekalian, gak jadi masalah. Ya, terus aja. Saya apresiasi ya yang melakukan persekusi. Anda sangat tahu betul bagaimana tutorial menghancurkan suatu bangsa, tutorial memecah suatu bangsa. Bagus ya, sangat luar biasa. Ya, kalian luar biasa. Kalian biasa di luar. Jadi gini guys, kenapa ya jujur aja ya, saya nggak mau nutupi ya, jujur aja ya. Kenapa agama Muslim yang ada di Konoha, umat Muslim yang ada di Konoha itu benci banget dengan agama Kristen yang ada di Konoha? Kalau misalnya ada yang mengatakan nggak semuanya, iya saya nggak tahu nggak semuanya, tapi ya berdasarkan data ada 1000 gereja yang dirusak di Konoha. Itu artinya sudah ada kebencian yang sangat mendalam. Kenapa bisa sebenci itu? Apa alasannya? Menurut saya ya, semua ini terjadi karena ada aktor intelektualnya. Ada motifnya. Kenapa umat Muslim yang ada di Konoha benci dengan umat Kristen yang ada di Konoha? Ada motifnya dan ada aktor intelektualnya. Dan ada suatu hal yang sangat mengerikan yang jarang disadari oleh, mohon maaf ya, monyet-monyet intoleransi yang suka menggeruduk rumah ibadah. Jadi kalian itu cuma monyet-monyet ya. Ada arsitek di balik semua ini. Ya. Ini semua didesain. Ini bukan cuman kebetulan terjadi, tapi didesain ya. Ada semacam yang menggerakkannya. Jadi ibaratnya nih ada manusia-manusia di bawah, terus ada superhero misalnya ya, menggerak-gerakkan kita seperti dalang gitu. Siapa dalangnya? Siapa aktor intelektualnya? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar. Aktor intelektual semua yang terjadi kasus intoleransi yang ada di Indonesia ini adalah, sebenarnya kalau boleh jujur ya, kenapa terjadi kasus intoleransi di Indonesia? Kenapa ada 1000 gereja yang dimusnahkan di Indonesia? Kemudian sampai sekarang nggak berhenti-berhenti ada kasus intoleransi, kasus Cidahu, Padang, ada banyak banget ya kasus intoleransi, mempersekusi rumah ibadah, mempersulit, sengaja mempersulit ya. Ketika izinnya sudah dikeluarin, mereka mengatakan cabut izinnya. Jadi mereka itu sebenarnya pada intinya benci, nggak mau ya, nggak mau kalian itu beragama. Kalian itu harus masuk ke agama kita, itu tujuan mereka sebenarnya ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa alasannya? Apakah orang Indonesia itu intoleran? Sebenarnya asli daripada orang Indonesia itu tidak intoleran. Enggak. Asli manusia Indonesia itu enggak intoleran. Enggak.
Karena apa? Karena leluhur kita tidak pernah mempersekusi gitu. Leluhur kita tuh nggak pernah mempersulit izin pembangunan masjid zaman dulu waktu baru-baru masuk Islam ke Nusantara. Nggak pernah tuh agama Sunda Wiwitan mempersulit pembangunan masjid, nggak ada tuh. Ya, agama Parmalim yang ada di Sumatera Utara mempersulit pembangunan gereja, nggak ada tuh. Walaupun di sana dulunya mayoritas agama Parmalim ya. Kemudian agama yang ada di Kalimantan ya, Papua dan sebagainya, agama-agama lokal. Mereka itu tidak mempersulit pembangunan rumah ibadah. Hindu Bali juga seperti itu nggak pernah mempersulit pembangunan rumah ibadah. Tapi kenapa sekarang ini marak intoleransi? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena mereka terlalu cinta terhadap agamanya. Yap, itu alasannya. Jadi cinta itu ya seperti pedang bermata dua. Di sisi lain dia baik, di satu sisi ya, sisi yang lainnya dia nggak baik. Sama seperti misalnya kalau kita terlalu mencintai pacar kita, ya, maka ketika ada orang yang misalnya mengkritik pacar kita, maka kita akan marah-marah gitu. Kemudian membabi buta walaupun pacar kita yang salah. Jadi cinta itu nggak boleh berlebihan. Sama halnya dengan agama. Kalau kita terlalu cinta dengan agama kita, maka kalau misalnya ada ancamannya, ancaman seperti apa? Ancaman akan ada yang namanya kristenisasi. Itu kan yang jadi permasalahan. Kenapa terjadi persekusi rumah ibadah? Karena ada isu kristenisasi. Isu kristenisasi ini yang digoreng terus ya. Jadi ini yang disebarkan, oh akan terjadi kristenisasi, nanti saudara-saudara saya akan dimurtadkan, ya, teman-teman saya akan dimurtadkan dan lain sebagainya. Dan itu juga motif daripada Bang Juma. Kalau saya ikuti ya, kalau saya riset, kenapa Bang Juma itu menjadi apologet? Karena apa? Karena banyak temannya yang masuk Kristen. Jadi secara tidak langsung Bang Juma ini menjadi apologet karena apa? Karena ada unsur kebencian. Ya, benci temannya pindah ke agama lain. Dan dia terlalu cinta dengan agamanya. Jadi sebenarnya masalah ini sudah pernah terjadi di Eropa. Dan ini juga saya ulang-ulang di video saya. Pada masa zaman kegelapan ya. Nah di situ tuh ya, orang digelapkan dengan agama. Sama seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Zaman sebelum abad Renaissance. Orang-orang Eropa juga pernah yang namanya mabuk agama. Apa yang terjadi? Perang. Banyak ya korban, jutaan korban. Sama seperti di Konoha, ada yang mempersekusi rumah ibadah dan sebagainya. Pokoknya macam-macam masalah di sana. Dan sekarang ini orang-orang Eropa melihat orang Indonesia sekarang ini, mereka berpikir, zaman dulu kita udah melewati itu. Jadi kalian itu sebenarnya mengejar nothing. Ya. Kalian itu mengejar sesuatu yang kosong. Jadi orang-orang Eropa juga seperti itu. Makanya terjadi perang, ya, perang salib, perang apa. Yang ada apa? Kehancuran dan kehancuran. Makanya, ya, saya itu selalu menyarankan yang nonton video ini siapapun ya, jangan terlalu berlebihan dalam beragama. Jangan terlalu cinta banget. Kalau terlalu cinta banget, maka ini yang terjadi. Kalau ada isu kristenisasi, maka masyarakat akan ketakutan nanti ya, kalau bangun gereja di sini, saudara-saudara saya nanti akan ikut masuk ke gereja ini, nanti Islam jadi mayoritas di Indonesia ya, nanti kita makin digusur, dipersekusi seperti yang ada di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi ini kecintaan berlebihan terhadap agama, walaupun datanya tidak ada data yang mengatakan bahwa agama Kristen mengalami kenaikan yang signifikan. Itu sebenarnya ulah daripada misionaris. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video yang beragama Kristen ya. Ada saja misionaris-misionaris atau ya penginjil-penginjil agama Kristen itu yang melebih-lebihkan data. Ada yang mengatakan datanya per tahun 10 juta per tahun masuk ke agama Kristen. Ada yang mengatakan 1 juta per tahun. Ya, ada berita-berita yang dilebih-lebihkan. Itu sebenarnya yang mereka takuti. Ya, dan hal seperti ini sangat jarang kalian temukan di channel manapun. Channel yang lain itu mereka selalu berpihak pada agama tertentu. Saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Karena saya tahu orang Indonesia itu aslinya bukan intoleransi, tapi karena ketakutan mereka. Karena
terlalu cinta terhadap agama. Jadi terlalu cinta terhadap agama itu juga nggak bagus, tidak bagus. Akan terjadi hal-hal seperti ini, persekusi, intoleransi, dan sebagainya. Kemudian alasan kedua misalnya kenapa maraknya intoleransi yang ada di Indonesia. Alasan kedua adalah karena orang Indonesia itu malas membaca. Ya. Tapi ini juga seperti pedang bermata dua. Kalau orang Indonesia itu malas membaca, maka akan banyak orang yang tidak peduli dengan agama. Justru karena kita malas membaca, maka kita peduli dengan agama. Ini semacam buah si malakama ya. Kita ambil contoh misalnya. Kenapa orang-orang Eropa itu tidak peduli dengan agama? Kenapa mereka banyak agnostik, banyak ateis dan sebagainya? Karena kecintaan mereka terhadap bacaan. Jadi karena mereka rajin membaca, ya mereka bernalar, SDM-nya tinggi, maka mereka tidak peduli dengan agama, nggak terlalu peduli dengan agama. Jadi salah satu alasan kenapa orang Indonesia itu masih cinta dengan agamanya, terlalu cinta berlebihan karena malas membaca. Coba cek data. Sebutkan 10 negara yang maju di dunia ini. 10 negara yang maju di dunia ini pasti ya hampir bisa dipastikan bahwa negara tersebut rajin membaca. Yap. 10 negara maju di dunia ini seperti Finlandia, Swiss, ya, Norwegia, dan lain sebagainya, negara-negara Skandinavia, mereka pembaca ulung. Mereka sangat rajin membaca. Mereka tidak mau dibohongi dengan cerita-cerita, mohon maaf ya, cerita-cerita yang tidak masuk akal, cerita-cerita yang tidak ilmiah. Cerita-cerita apa itu? Seperti manusia berasal dari tanah. Mereka nggak mau terima itu. Cuman orang Indonesia yang percaya ya, atau orang yang beragama bahwa manusia itu berasal dari tanah. Sehingga kita terlalu cinta dalam beragama. Jadi ini sangat-sangat bermasalah sekali kalau kita terlalu cinta dalam beragama. Jadi mau sebarkan video ini ya, karena apa? Karena semakin hari saya melihat semakin banyak persekusi rumah ibadah. Nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Jadi karena kita malas membaca, sehingga kita terlalu berlebihan dalam beragama dan terlalu cinta terhadap agama kita. Nah, itu alasannya kenapa banyak persekusi di Indonesia. Dan karena kita malas membaca, kita tidak membaca data yang sebenarnya. Ketika misionaris-misionaris, ketika penginjil-penginjil agama Kristen, ketika pendeta-pendeta agama Kristen mengatakan bahwa tiap tahun ya orang yang murtad itu jumlahnya jutaan. Kita percaya aja, agama mayoritas di Indonesia percaya aja. Jangan percaya, lihat data. Menurut data, dari tahun 2023, jumlah penganut agama Kristen itu stuck. Stuck artinya berkembang hanya karena kelahiran, bukan karena murtad gitu, nggak ada. Jadi jumlah yang murtad dengan mu'alaf itu hampir seimbang. Ya. Jadi kenapa umat Islam yang ada di Indonesia itu kalau misalnya ada artis masuk ke agama mereka, ke Islam itu selalu digembor-gemborkan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa, tuh lihat, banyak kan yang mu'alaf. Kalian jangan murtad deh. Ini nih agama yang benar. Jadi ini problematik sebenarnya. Kemudian siapa aktor intelektual dari semua ini? Jadi kalau saya bisa menganalisis, aktor intelektual ini adalah orang yang dekat dengan kekuasaan. Ya, orang yang sangat-sangat ingin berkuasa tapi menggunakan agama. Jadi ya secara tidak langsung ya mereka mendanai ya, kaum intoleran ya, sengaja diambil dalil-dalil dari kitab suci. Untuk apa? Untuk ya melakukan aksinya biar ada persekusi rumah ibadah. Mereka menggunakan dalil-dalil kok mempersekusi ya kaum intoleran yang mempersekusi rumah ibadah, mereka meneriakkan nama Tuhannya kok. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini salah paham, oh ini tidak ada di agama saya, ada kok. Jangan munafik ya. Jadi agama juga terlibat dalam masalah ini. Ini bukan salah paham ya. Kemudian ya aktor intelektual ini juga sangat susah ditangkap ya, dan sangat susah dideteksi. Langkah-langkahnya sangat susah dideteksi. Dan menurut saya ini sangat dekat dengan presiden. Apakah pelakunya presiden? Enggak. Saya tidak mengatakan bahwa pelakunya presiden. Apakah aktornya presiden? Enggak. Tapi sangat dekat dengan kekuasaan. Dia pengen
pemerintahan Indonesia itu menjadi pemerintahan agama, menjadi negara agama. Dia pengen Indonesia itu 99% Muslim, itu yang dia mau. Ya, tapi dengan cara apa? Dengan cara ya menyicil-nyicil dulu ya. Ini kan dicicil ini, cicil-cicil ya. Persekusi rumah ibadah, kemudian hoax-hoax dihidupkan, nanti akan terjadi kristenisasi. Nah, kalian nggak mau kan jadi minoritas di Indonesia? Itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Ya, jadi kalian itu ya yang mempersekusi gereja gitu, rumah ibadah itu, kalian itu sebenarnya monyet. Kalian itu sengaja digerakkan oleh apa? Ideologi tanpa dibayar kalian mau kan? Ya, ini digerakkan oleh ideologi. Siapa yang menggerakkan ini? Ya pemuka-pemuka agama. Bahkan salah satu pemuka agama di Konoha pernah mengatakan, kalau memberikan izin pembangunan rumah ibadah, itu dosanya sangat besar. Dosa jariah. Ada tuh. Inisialnya siapa? U. Ya. Akhirnya S. Ustadz. Ya. Yang mengatakan seperti itu. Ada kok. Ya. Jadi jangan ini ya mengatakan bahwa ini di luar daripada agama. Enggak. Ini dipelintir dari kitab suci. Kalau misalnya mengatakan itu kan dipelintir, nggak salah agamanya dong. Ya, yang jadi permasalahan kalau ayat itu dipergunakan untuk sesuatu hal yang tidak bagus, kenapa ayat itu harus ada? Ya kan itu yang jadi permasalahan. Ayat itu ada kan tujuannya baik, kenapa tujuannya buruk gitu? Ya. Jadi kalau nggak ada ayat itu kan mereka nggak bisa pelintir kan? Ya nggak sih? Jadi ini permasalahan yang sangat rumit sekali ya. Permasalahan yang sangat rumit sekali. Dan pada intinya kenapa semua ini terjadi? Kenapa? Karena kita malas membaca dan SDM rendah, nalar rendah. Itu semuanya. Jadi kalau misalnya nih di Eropa ya, di negara-negara Skandinavia, dikatakan bahwa nanti kan akan ada yang namanya kristenisasi. Mereka nggak bakal takut ya. Kalau orang Indonesia itu rajin membaca, ya, kemudian SDM-nya tinggi, kalau misalnya ada pembangunan rumah ibadah, mereka nggak takut ngapain. Wong mereka nggak peduli dengan agama, biasa aja. Jadi dalam konteks ini ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini itu tidak peduli dengan agama. Dalam konteks ini justru orang yang tidak peduli dengan agama itu, atau Kristen KTP, atau Islam KTP itu lebih toleransi saya melihatnya. Kristen KTP itu lebih toleransi menurut saya pribadi. Lebih berbudi luhur ya saya melihat. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Kristen KTP itu lebih ini ya, lebih jiwanya itu lebih berbesar hati ya saya melihatnya. Saya sering menemukan orang yang Kristen KTP, Islam KTP itu mereka sangat manusiawi saya melihatnya. Jadi kadang-kadang saya berpikir gini guys, apakah karena agama itu bikin orang semakin kesurupan gitu, bikin orang semakin intoleran gitu? Ya, ini ada semacam pertanyaan besar gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini pengaruh karena kita terlalu cinta dengan agama, karena kita malas membaca, karena SDM kita rendah? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam profesional.